Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Taufik Irfanda, saya dari ITDB Sinarmas Mining. Pada kesempatan kali ini saya akan berikan sebuah tutorial ataupun pengetesan tentang packet tracer, di mana kita akan mengetahui bagaimana sih jalannya TCP dan UDP communication yang sudah tersedia di dalam NetEcket paket NetEcket pada bab 14.81 packet tracer seperti itu. Ini soalnya sudah saya download dan juga sudah saya persiapkan untuk di packet tracernya. Kemudian kita langsung aja ke soalnya, teman-teman. Jadi soalnya pertama itu ada dua, part 1 dan part 2. Yang pertama, generate network traffic in simulation mode. Jadi kita akan mengenerate jalur networknya pada simulation. Kemudian yang kedua, examine the functionality of the TCP and UDP protocol. Oke. Mungkin kita bisa baca background bareng-bareng bahwa di sini kita harus mengetahui dan memahami TCP dan UDP pada packet tracer simulation ini. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu TCP dan UDP, silahkan mencari tahu dahulu. Tapi di sini juga saya akan menjelaskan TCP dan UDP itu apa sih. TCP dan UDP itu Oke teman-teman, apakah sudah ketemu apa itu TCP dan UDP? Itu TCP dan UDP itu sama-sama protokol ya teman-teman. Jadi kalau TCP itu Transmission Control Protocol, sedangkan UDP itu User Datagram Protocol, di mana perbedaannya teman-teman, UDP itu berbasis tidak ada koneksi, jadinya karakteristiknya connectionless. Tetapi untuk TCP itu koneksinya berbasis connection, jadinya bedanya di situ. Untuk mudahnya kita bisa melihat langsung aja di beberapa soal ini. Untuk yang part pertama, generate network traffic in simulation mode and view multiplexing. Step pertama kita bisa melihat bahwa klik the multi generate step 1, generate traffic to populate address resolution protocol atau IRP tables. Kita langsung ngikutin aja teman-teman dari step per step ini. Klik multi server and klik desktop tab. Multi server kita klik, kemudian kita desktop tab, kemudian command prompt. Setelah itu enter the ping in the command. Kita copy aja biar bercepat pekerjaan. Kemudian you are pinging the broadcast address for the client LAN. The command option will send only one ping request rather than the usual 4. Kita coba. This will take a few seconds as every device on the network respond to the ping request. From the multi server. Jadi ini untuk ping dahulu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, maaf, ini ya tidak terlihat. Saya akan mengedit wajah saya ini dulu. Jadi kecil ya, ini aja ya. Ini tadi udah ngeping ya teman-teman, ngeping dari step 1, ngeping command dari multi server, ngeping ini, dan ini jawabannya, reply dan ping statistiknya ini. Kemudian untuk yang kedua, suruh close multi server. Generate the web HTTP traffic. Switch the simulation mode. Jadi ini di real time mode, kemudian simulation mode. Kemudian klik HTTP client ini. Kemudian web browser from desktop. Ya teman-teman, udah ada web browser. Kemudian in the URL field enter the
Oh iya teman-teman, untuk di URL ini kita tidak bisa langsung seperti ini. Kalau kita coba, nah di sini akan otomatis ada HTTP-nya. Jadi kita untuk kemudian harus ada HTTP-nya karena ini adalah URL, tapi ini di Cisco-nya udah otomatis, jadi tenang aja. Oke. Kemudian kita udah go ya. Envelopes PDU will appear in the topology windows. Oh oke, ini. Jadi amplop di PDU-nya ini amplop PDU, oke. Sudah terlihat. Kemudian minimize but don't, oke. Ini yang keempat, kita hanya suruh meminimize dan tidak close. Oke, yang step 3, generate FTP traffic. FTP traffic. Oke, FTP client. Klik FTP client. Oke, teman-teman, kita klik bareng-bareng. Dan command prompt. Kemudian enter the FTP. Oke. Kita hanya ngikutin aja, teman-teman, biar tidak bingung dari ininya. Oke, trying to connect. Kemudian kita lihat akan ada amplop lagi di FTP client tersebut. Oke, minimize lagi dan tidak boleh close. Kemudian klik untuk generate DNS traffic-nya, kita harus klik DNS client. Kemudian command prompt, kita copy ini DNS client. Oke, kemudian enter. Nah, ini amplopnya sudah terlihat lagi sama. Oke. Nah, kemudian untuk yang step 5, generate email traffic di email client. Kita masuk ke email client, kita masuk ke email, oke, email. Kemudian compose to user multi server ya teman-teman, to user multi server. Kemudian subjeknya ini, nah ini kita dock aja ya teman-teman, biar sorry. Ini subjeknya seperti ini. Oke, subjeknya sudah. Kemudian email body-nya personalize the email. Oke, kita copy aja teman-teman, nggak apa-apa. Oke, nah personalize the email. Oke, di body-nya. Kemudian kita klik send ya teman-teman. Nah, ini sudah ada amplop lagi di emailnya. Kemudian kita juga bisa minimize lagi. Kemudian untuk yang keenam, verifikasi tentang traffic sudah generate dan siap untuk disimulasikan. Oke. PDU entries in the simulation panel. Oke, kita akan lihat bareng-bareng teman-teman. Oke. Jadi untuk yang step 6 ini kita pastikan bahwa setiap kliennya kita punya PDU-nya. Ini ya, udah lengkap semua. Disimulasi biar lebih mudahnya. Bentar. Ini saya setting biar terlihat device-nya dan juga satu dulu biar terlihat itu. Sudah terlihat kan teman? Oke, ada TCP, DNS dan TCP juga. Oke, kemudian untuk yang step 7 kita langsung masuk ke you will now use capture or forward button. Ini ya teman-teman, capture or forward button. Nah, ini forward buttonnya aja. Kemudian untuk selanjutnya small or oke. Kita lihat untuk sekali ya, untuk yang sekali klik biar nanti kita melihat PDU-nya akan berpindah ke switch sekali. Oke, sudah terlihat kan teman-teman?
Nah, ini semua udah masuk ke switch. Kemudian forward juga 6 kali untuk melihat PDU dari beda-beda berbeda host yang akan apa tuh namanya, travel ataupun jalan ke networknya. Oke, kita bisa melihat 1 2, oke, 3, 4, 5, 6. Oke teman-teman. Nah, sudah 6 kali ya teman-teman. Jadi di sini ada pertanyaan, apa sih ini gitu kan? Pertanyaannya gitu kan. Apa sih ini? Nah, di sini kita akan menjelaskan apa sih yang dinamakan ini tuh namanya apa sih? Nah, di sini namanya adalah conversation multiplexing, seperti itu teman-teman. Nah, apa sih conversation multiplexing ini? Jadi untuk conversation multiplexing ini tuh semacam pengiriman dari beberapa jenis data. Misalkan di sini ada email, mungkin ada video, mungkin ada musik, mungkin ada apapun lah di dalam sebuah jaringan sebagai salah satu aliran komunikasi yang lengkap. Dan di sini kita dapat mengkonsumsi semua bandwidth yang tersedia. Kemudian di sini juga dapat mencegah komunikasi lain yang terjadi pada waktu yang sama. Oke, sehingga ini juga akan untuk keamanannya teman-teman, untuk keamanannya kita bisa membuat pemulihan kesalahan dan pengiriman ulang data yang rusak, seperti itu. Itu namanya conversation multiplexing. Kemudian untuk yang kedua, soal kedua, a variety of PDU appear in the event list in the simulation panel. What is the meaning of different colors? Oke, kenapa ini berbeda warna teman-teman? Nah, ini berbeda warna tuh karena mereka di sini ya teman-teman. Nah, kita bisa lihat ini berbeda warna ya, karena mereka tuh berbeda-beda protokol yang dipakai, seperti itu. Nah, kita bisa lihat TCP warnanya ini, DNS ini, HTTP ini, kemudian yang lain-lain, seperti itu. Oke, untuk yang part 1 sudah selesai. Kemudian kita langsung lanjut ke part 2 tentang examine functionality of the TCP and UDP protocol. Oke, untuk yang ini langsung aja. Yang step pertama, reset simulation. Kita harus reset simulation dahulu. Oke, simulasi sudah direset. Kemudian filter the traffic that is currently displayed to only HTTP and TCP PDU. To filter the traffic that is currently displayed, klik edit filter. Oke. Oh, edit filter. Jadi ini kita cuma mau melihat HTTP sama TCP di PDU-nya. Kita bisa ini ya teman, karena ini listnya banyak, kita bisa menghilangkan beberapa dari yang, nah ini hanya HTTP dan TCP. HTTP, POP3 tidak ada, SMTP tidak ada, UDP tidak ada, FTP juga tidak ada. Ini juga DNS. Oke, close. Nah, di sini sudah HTTP sama TCP. Kemudian open the browser on the HTTP client. Oke. Kemudian kita open the browser. Nah, karena ini udah sama tadi, kemudian kita bisa melihat di sini ya teman, go to connect on the server over HTTP. Oke, setelah langsung kita saja go. Nah, sudah ada teman-teman, sudah ada TCP-nya, amplopnya sudah bertipe TCP. Kemudian capture forward until you see PDU appear for HTTP. Nah, ini kita disuruh untuk klik forward sampai PDU-nya
terlihat. Oke, jadi kita bisa langsung aja teman-teman, kita cek dulu yang tadi. Oke, kita sudah ini kan. Oke, kita forward. Oke, forward lagi mungkin. Nah, sudah terlihat teman-teman, PDU-nya di HTTP. Dan ini udah ada centangnya, ini menandakan bahwa HTTP PDU disimulasi, kita bisa melihat. Kemudian ada pertanyaan itu, kenapa kok ini makan waktu yang banyak, yang lama sekali untuk terlihat di sini. Nah, ini kita tidak boleh menyalahkan kalau ini lemot atau gimana, karena ini terjadi karena traffic, di mana TCP itu harus membuat koneksi terlebih dahulu agar lalu lintas HTTP dapat dimulai. Seperti itu teman-teman. Jadi TCP-nya yang persiapkan dahulu, bukan karena lemot atau apa. Oke. Nah, kemudian kita bisa melihat soal lagi. Klik the PDU envelope to show the PDU details. Klik the outbound PDU details tab and scroll down the second. Oke, kita harus melihat ini. Nah, di sini ada 3 tab: OSIL model, inbound PDU detail, sama outbound PDU detail. Kita disuruh ke outbound PDU details dan kita harus scroll ke bawah. Kemudian kita bisa melihat what is the section label. Oke, the section label. Untuk yang terakhir, last section ini namanya TCP ya teman-teman, karena ini soalnya in the last section, ini section terakhir itu namanya TCP. Terus kemudian are the communication considered to be reliable. Oke, apakah ini reliable ya teman-teman? Iya, TCP itu emang reliable teman-teman, karena balik dari tadi, dari TCP itu sendiri teman-teman, basisnya adalah koneksi. Jadi kalau basisnya koneksi, pasti ini dapat diandalkan atau reliable. Berbeda dengan UDP yang tadi basisnya bukan koneksi, jadi tidak dapat diandalkan. Seperti itu teman-teman. Kemudian catat RS source port, destination port, sequence name, and acknowledgement number. Oke, ya teman, jadi kita bisa melihat source portnya 1026. Oke, kita mungkin bisa mencatat. Kita bisa mencatat di notes aja teman-teman, biar lebih mudah. Oke, ini tadi yang part 1 ya teman-teman. Part 2. Oke, kita bisa part 2. Kita bisa mencatat di sini source portnya ada 1026, base portnya ada 80, kemudian sequence numbernya ada 1, dan juga number ada 1. Oke, setelah kita mencatat, sudah mencatatnya, kemudian kita ke field yang flags. Oke, di sini ada flags ya teman-teman, kita coba lebarin dikit. Nah, ini teman-teman. Nah, di flags ini terdapat beberapa angka, ini biner ya teman-teman. Kemudian di sini kita bisa melihat apa aja sih yang aktif di TCP-nya. Nah, kita bisa melihat dari sini flag flashnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bisa hitung dari belakang.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, berarti kalau di sini yang aktif adalah cuma ACK, karena ini yang satu ini menandakan on, jadinya satu ini menandakan on, jadi kita bisa melihat di keterangannya. Nah, angka setelah B ini merepresentasikan flag untuk di stage ini. Oke. Sehingga each of the 6 flags correspondent to a flag. Seperti itu, teman-teman. Oke. Kemudian close the PDU and click capture forward until a PDU with a check mark return to the HTTP client. Oke, kita bisa close lagi, dan juga untuk selanjutnya kita bisa forward lagi. Coba lagi. Nah, until check mark artinya until ada tanda centang ya, dan balik ke HTTP client lagi. Oke. Nah, oke teman-teman, ini sudah masuk. Kemudian kita cek lagi gimana sih. Nah, di sini kita masuk ke inbound. Nah, untuk soalnya adalah how are the port and sequence number different than before. Oke, kita tadi udah mencatat teman-teman untuk sequence number dan portnya. Nah, di TCP. Nah, ini berbeda teman-teman. Kenapa ini berbeda? Karena berbeda teman-teman. Tadi 102680 dan juga ini berbeda. Ini menjadi terbalik teman-teman. Kalau kalian ingat, ini terbalik. Kemudian announcement-nya tadi juga berbeda. Yang tadinya 1 jadi 103 teman-teman. Nah, ini ada perbedaan ya teman-teman. Kemudian pada kita bisa melihat juga tentang flagsnya juga udah berubah teman-teman. Karena tadi ACK-nya aja yang hidup, sekarang berarti 2345 ACK dan juga PSH-nya yang hidup. Seperti itu teman-teman. Oke. Click the HTTP PDU with HTTP client has prepared to send multiple. Jadi beginning of the communication. Click the second PDU envelope and select outbound. Oke. Kita harus melihat di secondnya ini, kemudian outbound. Nah, kemudian kita bisa melihat informasinya di sini di TCP section. TCP section. What information is knowledge in the TCP section? How are the port and sequence number different from the previous 2 PDU? Nah, kita juga bisa lihat lagi bahwa ini juga berbeda teman-teman. Yang tadinya source port dan destination port sekarang menjadi 1026 dan juga 80. Kemudian sequence number yang jadi 1 jadi 103. Announcement number yang tadi 103 jadi 234. Kenapa? Karena di dalam apa tuh namanya? Di dalam port ini source dan destination-nya kembali reserve atau kembali kebalikannya. Kemudian announcement-nya juga berubah, dan flag-nya, atau kita melihat flag-nya juga berubah teman-teman. Oke, kita sudah bisa melihat perubahannya. Yang hidup malahan fin dan juga 5 itu ACK-nya ya teman-teman. Oke, di sini sudah selesai untuk step satunya.
Oke, kemudian terakhir disuruh reset simulation. Oke, reset simulation. Kemudian untuk examine FTP traffic as the client communicate with the server. Nah, kali ini kita harus lihat di FTP client desktopnya. FTP client ini ya teman. Nah, kemudian wait teman-teman, FTP client, kemudian di FTP client oke, benar. Oh ya teman-teman, kita lanjutin yang tadi. Ada kendala sedikit, ternyata username ini kita tidak isi juga tidak apa-apa karena kita sebelumnya tidak ada username-nya. Jadi untuk yang FTP ini kita sama ya teman-teman. Untuk tadi connect ke FTP ini, kemudian kita saya akan reset simulasinya. Nah, kemudian saya akan ping dahulu. Seperti ini teman, ada dua amplop. Kemudian edit filternya menjadi FTP dan TCP aja. FTP dan TCP, HTTP-nya kita hapus. Nah, kemudian sudah FTP dan TCP. Kemudian klik capture forward, klik the second PDF envelope to open it. Oke teman-teman. Nah, kemudian kita bisa lihat pergerakannya sampai kembali lagi ke FTP ya teman-teman. Nah, nah ini sudah sampai di server. Kemudian kita lihat di second amplop secondnya, yang mana ini outbound. Nah, kita bisa melihat TCP-nya lagi tentang source port dan juga destination port. Mungkin kita bisa catat kembali ya teman-teman. Untuk di sininya source portnya menjadi 21, destination portnya menjadi 102811 ini ya teman-teman. Kemudian setelah kita mencatat, di sini ada soal address communication consider to reliable. Oke teman-teman, ya reliable itu dapat diandalkan ya, karena ini TCP basisnya koneksi teman-teman. Nah, kemudian what is the value in the flag field? Nilainya di flag field kita bisa memperlebar di sini ya teman. Ini satunya ada di 4 dan 5. 4 dan 5. Jadi 4 dan 5 itu ACK dan PSH-nya. Kemudian kita bisa melihat nilai-nilainya. Kemudian apa lagi pertanyaan di bawah ini? Close the PDU and click capture forward until PDU return to the FTP client with a check mark. Kita harus sampai ke FTP client lagi karena ini di multi server ya teman-teman. Nah, belum. Teman-teman, biar lebih mudahnya kita coba reset dulu. Nah, ini teman-teman, kita udah sampai di FTP client lagi, udah kembali ke FTP client lagi. Kemudian kita bisa melihat di sini sudah ada inbound sama outbound PDU detailnya. Kemudian
kita bisa melihat yang pertama inbound dulu. Nah, inbound dulu, dan di TCP-nya, how are the port and sequence number different than before. Kita lihat tadi ini 21, ini 128, dan ini 1029. Oke. Sequence numbernya jadi 0, teman-teman. Nah, kenapa kok bisa jadi 0 ya, teman-teman? Nah, kita di inbound karena biasanya teman-teman, biasanya ini yang ada cuma acknowledgement numbernya. Kemudian kita bisa melihat di outbound, datanya outbound. Nah, ini kebalikannya, teman-teman, kebalikannya yang tadi, sehingga dari inbound dan outbound ini ada perbedaan, teman-teman. Nah, seperti itu, kita bisa melihat perbedaannya di sini. Kemudian kita sudah di outbound, kemudian kita close. PDU is different color. Oke. Kita coba kirim lagi. Nah, ini sudah ada 2. Masih kembali lagi ke FTP client lagi. Nah, ini sudah berbeda warna, teman-teman. Berbeda warna dengan tadi karena di sini sudah ngirim ke multi server juga. Nah, kita bisa buka open PDU. Oke, select the inbounds. Oke, scroll TCP section. Nah, di TCP section ini ada pesan welcome to PT FTP server, seperti ini untuk FTP responnya. Nah, ini untuk step nomor 2 sudah selesai, teman-teman. Kemudian untuk step nomor 3, examine DNS traffic as the client communicate with the server. Kita harus reset dulu. Yang pertama, repeat the step part 1 to create DNS traffic. Oke, DNS traffic berarti kita di DNS client. Nah, ini karena tadi sudah ada, jadi kita bisa nyamain aja sama atasnya. Nah, ini kita minimize, teman-teman. DNS client terhapus. Jadi kita copy aja dan kita mulai baru. Nah, kita masih nunggu ya, teman-teman. Sambil nunggu kita edit filternya dulu, cuma DNS dan juga UDP. UDP ini DNS itu ada di DNS. DNS itu IP4 DNS. Nah, di IP versi 4-nya, teman-teman. Untuk di MIS-nya nggak ada, jadi kita cuma. Nah, ini sudah terlihat bagaimana DNS itu ada. Kemudian di sini kita bisa membuka ininya dulu. Kita masuk ke outbound PDU details-nya. Nah, kita harus disuruh melihat OC model details. Oke, OC model details-nya. Kemudian di OC model details-nya, what is the layer 4 protocol? Nah, di layer 4 protocol ini ada UDP, teman-teman. Jadi protokolnya UDP, dimana source port dan destination portnya ada 1026 dan juga 53. Kemudian di what is this communication considered to be reliable? Tidak dapat diandalkan atau tidak. UDP yang kita ingat tadi, teman-teman, UDP itu tidak berbasis koneksi. Jadi karena kita pakainya di sini ada UDP, jadi ini tidak unreliable atau tidak dapat diandalkan. Oke, kemudian kita bisa lihat soal selanjutnya. Kita disuruh buka outbound. Oke, untuk portnya ini 1026 dan juga 53. Oke, mungkin kita bisa mencatat.
1026 dan juga di sini destination portnya 53. Di sini tidak ada, karena UDP ini tidak ada set number atau apapun. Oke, setelah kita mencatat, ini pertanyaan juga, mengapa tidak ada tentang number sequence number and acknowledgement number ya teman-teman. Karena kita kembali lagi pada materi teori pertama kita, UDP, di mana UDP di connectionless, artinya tidak berbasis koneksi, sehingga koneksi tersebut juga tidak membutuhkan keandalan atau tidak membutuhkan koneksi yang andal gitu teman-teman. Jadi tidak ada sequence number dan acknowledgement number. Kita bisa flashback lagi tadi. Nah, kemudian untuk pengecekan kita bisa close dulu, kita langsung ini ya teman-teman, mulai ya teman-teman. 1. Oke. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Kemudian karena ini udah kembali ke DNS client-nya, kita bisa cek lagi di inbound detailnya. Nah, kita bisa melihat tadi notes-nya, apakah ini source dan source sama teman-teman. Nah, ternyata kebalikannya lagi teman-teman. Ini 53 1026, ini pada tadi yang kita catat 1026 dan 53. Seperti itu. Cuma kebalikannya teman-teman. Kemudian ada what is last section of the PDU code. Last section itu namanya DNS answer ya teman-teman. Mungkin itu yang dimaksud DNS section. Ini kan section DNS answer. What is IP for the name multi server? IP-nya ini. IP-nya 192.168.1.254 seperti itu teman-teman. Nah, untuk step yang ketiga setelah selesai, kita bisa reset simulasi lagi. Oke teman-teman, kita langsung aja ke step nomor 4 karena tidak makan banyak waktu. Repeat yang pertama, untuk email traffic ya, as the client communicates with the server. Oke, tadi juga ada FTP, DNS, dan juga sekarang email. Oke, kita ke email, kemudian compose, karena ini udah ada tadi, kita tinggal send aja teman-teman. Minimize lagi, kemudian di edit filternya kita ganti email yang berkaitan, berarti POP3. Oke, POP3, SMTP dan juga TCP. TCP di mana TCP? Oh ini. Oke, setelah kita editnya, kita akan keluar emailnya. Nah, kita cek lagi teman-teman untuk di what's route. Untuk soalnya kita bisa melihat soalnya, what's transport layer protocol does email traffic use. Di email traffic kita pakainya TCP ya teman-teman, yaitu layer 4. Kemudian pertanyaan sama, apakah ini reliable? Ya, ini reliable karena TCP berbasis konektivitas, koneksi seperti itu. Kemudian kita disuruh ngecek, cek lagi, mungkin kita bisa mencatatnya di sini lagi teman-teman. 1026 ini 25. Nah, untuk sequence-nya ini 0, sequence-nya ini kita bisa juga 0 teman-teman. Nah, udah disimpan ya teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya kita bisa what is flag field value. Flagnya kita juga lupa teman-teman untuk melihatnya. Di flag itu yang aktif cuma dua terakhir berarti namanya adalah SYN, cuma SYN nya aktif. Oke, cuma SYN nya aktif. Kemudian kita harus mengirimkan lagi seperti
sebelum-sebelumnya sampai kembali lagi ke email. Oke. Nah, ini sudah berubah SMTP-nya. Nah, di sini kita mengecek untuk yang pertama, teman-teman. Yang pertama di TCP, di inbound dulu ya teman-teman, inbound details. Nah, dicek dulu inbound detail nomornya, nomor tadi. Apakah ini sama teman-teman? Nah, ini menjadi kebalikannya lagi teman-teman. Dan di sini acknowledgement number-nya menjadi 1. Nah, acknowledgement-nya menjadi 1 teman-teman. Kemudian untuk yang di inbound kita sudah melihat, kemudian kita bisa lihat di outbound teman-teman. Nah, source portnya teman-teman. Nah, kebalikannya inbound tadi juga teman-teman. Jadi kembali lagi, tapi di sini sequence numbernya 1. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan di sini, ada second PDO yang terdapat berbeda warna. Email client has prepared to send multi-server. This beginning of the email communication. Klik di second. Ini ada yang berbeda ya teman-teman. Nah, yang berbeda ini, how are the port and sequence numbers? Kita masuk outbound, port and sequence number. Jadi di sini port dan sequence numbernya sama seperti tadi sebelum kita ngirim emailnya, tetapi di sini yang berbeda adalah sequence numbernya dan acknowledgement number. Kalau kalian ingat yang pertama masih 00 ya teman-teman. Untuk yang pertama kita ngirim masih 00, tapi di sini sequence number dan acknowledgement numbernya sudah menjadi 1 seperti itu. Oke. Kemudian kita bisa melihat soal terakhir, what email protocol is associated with TCP port 25 and what protocol is associated with TCP port 110. Oke teman-teman, jadi untuk yang di mungkin di sini belum ini nih udah ada informasinya. Oke, mungkin ada yang bingung tentang ini. Jadi di sini untuk associate dengan TCP port 25 kita pakainya yang SMTP email protokol ini. SMTP yang ini yang kita pakai ini, SMTP ini. Nah, layar SMTP ini. Kemudian untuk yang TCP port 110 kita pakainya yang POP3 teman-teman, seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman dari simulasi ini. Mungkin kalian bisa mencoba sendiri karena ini sudah tersedia di NetAcad juga. Bila kalian ada pertanyaan mungkin bisa tanyakan pada saya. Sekian, terima kasih. Bila ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.